Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang menghasut supaya saya mau berpikir, saya ceritakan apa tidak ya. Saya ceritakan satu contoh aja lah, satu contoh biar supaya antum lebih yakin bahwa kalau kita tidak balas, kalau kita serahkan pada Allah, Allah balas dengan balasan yang tak terlintas di pikiran kita. Jadi saya mau ke Malaysia, penggalangan dana Pondok Pesantren Alumni Gontor. Mau diundang saya untuk acara penggalangan dana. Rapat dulu di Jalan Arifin Ahmad. Selesai rapat, orang ini mau buru-buru ke airport. Oh, kami ke airport. Saya tanya, ngapain ke airport? Pimpinan Gontor datang, Kiai Haji Hasan Abdullah Sahab. Loh, ada Kiai datang? Iya. Boleh saya ikut? Saya bilang. Mana tahu intern santri aja. Saya kan tidak alumni. Boleh saya ikut? Boleh. Tapi saya pakai sendal jepit. Gontor ini kan disiplin, pakai jas, pakai dasi, pakai sepatu. Kalau diusir kita pakai sendal kan malu. Saya kalau segala sesuatu itu saya tak mau serada seluruh. Saya tanya dulu, apakah ini enteren? Tidak boleh. Apakah wajib pakai sepatu? Tidak, pakai sendal. Kalau gitu saya ikutlah. Ya. Sampai di ruang VIP penerimaan tamu airport tuh, tunjuk, Kiai ini Abdul Somad. Langsung ditunjuk Kiai Abdul Somad. Iya. Lazim tahdur ila Gontor. Kau wajib datang ceramah ke Gontor. Pucat lah kita. Kita bukan tamat Gontor, bukan pernah sekolah ke sana. Suruh pula ceramah ke situ. Ceramah di Gontor bukan sama macam ceramah di SMK. Masa rasa menyesal pula saya datang. Aduh, kok tahu begini. Nah, pas mau berangkat, ada orang menghasut supaya Somad ini jangan bawa. Saya dikasih tahu setelah di pesawat. Saya duduk di pesawat, cerita orang sebelah saya. Ada yang tadi malam datang sampai jam 2 malam supaya kau. Lama saya temenung. Saya bilang kalau cerita ini tadi waktu masih di airport Sultan Syarif Kasim, aku batalkan terbang. Aku paling malas gini-gini. Udah di atas pula cerita. Mana mau turun? Mau tak mau, suka tak suka, sampai juga pesawat nih. Akhirnya saya pun menyampaikan 5 tausiah. Lancar semuanya, alhamdulillah. Di masjid, di depan masjid, di keluarga besar, di Universitas Darussalam, Unida, lalu kemudian ada satu kajian. Semuanya lancar, semuanya sempurna, karena saya merasa ini paling berat, sekolah kampus yang paling hebat, kita masuk ke sana ditolong Allah SWT. Macam mana pembalasan Allah? Pembalasan Allah tak terlintas di pikiran saya. Tak tahu entah terlintas di pikiran atau tidak. Saya dinikahkan sama Kiai Gontor dengan muridnya, dengan santrinya, diantarnya ke rumah saya yang dalam rimbo panjang, yang jalannya lobangnya sebesar kolam lele. Bukan aspal, waktu Kiai itu masuk belum ada aspal, masuk dia ke dalam, diantarnya saya ke rumah itu, ditanda tanganinya prasasti asrama, itu kan tanda tangan Kiai. Dia menikahkan saya, dia duduk di pelaminan menggantikan almarhum ayah saya, menggantikan almarhumah emak saya. Tak terlintas di pikiran saya. Sampai sekarang saya masih menganggap itu mimpi paling indah dan mimpi paling jelek bagi yang menghasut saya. Bayangkan nanti
Mungkin dia pun tak terpikir akan begitu pembalasan Allah. Jadi antum tak usah balas, serahkan pada Allah. Doakan orang yang menganiaya antum itu panjang umur supaya dia bisa menikmati itu semua. Maka kalau saya dizalimi orang, ya, saya doakan dia panjang umur supaya dia menengok kesuksesan saya. Berarti Ustaz dendam? Enggak, ingat aja. Itu salah satu contoh. Banyak contoh-contoh lain, nanti kita bahas empat mata. Kadang kalau tak saya ceritakan, nanti bilang, Ustaz katanya dibalas Allah, apa pembalasannya? Ini kan pembalasan. Ada lagi pembalasan. Saya mengurus surat izin, map saya itu tidak dibuka selama 1 bulan di atas meja itu. Ini map saya tumpuk di atas. Map saya paling bawah. Saya tanya sama yang meletakkan, udah kau intip mapku? Sudah Pak. Di mana? Paling bawah. Tak dibuka-bukanya, tidak, saking kan busuknya hati. Map saya dibuat paling bawah. Datang saya ke rumahnya, gimana Pak map saya itu? Aku bilang, aku mau surat izin ini. Iya nanti. Sebulan lagi setelah itu saya tanya sama yang bawa map, ada kau tengok mapku bergeser? Enggak gitu. Suruhnya saya datang ke rumah. Datang saya ke rumahnya jam 7. Jam 7 saya datang, jam 10 baru disambutnya. Terduduk di lantai tak pakai alas. Dia mau menjatuhkan saya sejatuh-jatuh. Terduduklah dari jam 7 sampai jam 10. Ada tamu di situ, kawan saya dari Jambi. Saya tanya, kalian datang sini udah lama? Dari jam 3 gitu. Aku jam 7. Kenapa kalian tak nelpon dulu? Kata dia, datang saja. Rupanya orang ini psikopat, sakit jiwa. Dia memang menikmati menengok orang susah. Jangan-jangan dia pasang CCTV terus dia tonton dari jauh. Nah, mantap, susah kan? Susah kan? Jam 10 datang dia dengan segala kebesarannya, menengok kami duduk di lantai. Masuk, kata dia. Masuklah, saya menghadap mau tanda tangan. Saya tanda tangani proposal Anda, mohon izin, di depan Kabinda, Kepala Badan Intelijen Daerah. Dia, saya, Kabinda. Dia mau menunjukkan bahwa dia hebat. Selesai, hari berganti, musim berubah. Habis itu terjadi fitnah pilpres. Saya dituduh mengkampanyekan salah satu capres. Antum bisa tonton video saya itu dari awal sampai akhir, buat transkripnya, bawa ke pengacara. Tidak ada satupun kalimat yang keluar dari mulut saya itu mengajak masyarakat mencoblos dia, tak ada. Karena isi kalimatnya, kalau Bapak terpilih jangan undang saya ke istana, jangan kasih saya jabatan. Tak ada ngajak orang. Kalau saya mau pakai hukum, menang saya. Tapi masalahnya kan bukan hukum, karena saya tak punya kekuasaan. Mau tak mau saya keluar dari PNS. Saya serahkan pada Allah. Saya pun lupa, sibuk ceramah ke sana kemari, ke sana kemari. Saya pun lupa. Datang kawan ngasih tahu, Mat, iya, dia sudah masuk gol. Datang saya menyampaikan khutbah di LP Sialang Buku. Dari mulai pintu ke tempat khotib itu orang berdiri menyambut saya. Saya di atas mimbar
dia duduk di bawah. Tak terpikir saya itu bagaimana Allah membalas. Dan sekarang masuk lagi vonis kedua 9 tahun lagi. Tak terpikir. Saya pun sedih mendengar. Tapi cuman lah, bukan kemauan saya, kemauan Allah SWT. Cuman seru kan? Seru pembalasan Allah. Coba kalau saya datang mengamuk-ngamuk, datang saya mengamuk itu, datang kalau setan ini direkam orang. Jejak digital itu menyakitkan, guys. Saya tak ada saya ngamuk-ngamuk, tak ada saya marah-marah, serahkan pada Allah. Inna syani'aka wal abtar, ayat Quran. Kalau hadis nabinya, fa innahu man yatlubhu min zimmatihi bi syai'in yudrikhu, Allah sendiri, thumma yakubbahu ala wajhihi fi nari jahannam. Hidup antum panjang, macam-macam nanti yang akan antum alami. Jadi nasihat ini insyaallah dalam ke hati antum. Kalau saya hanya bilang nanti dibalas Allah, antum yakin tapi setengah. Tapi kalau saya ceritakan seperti yang saya alami, oh rupanya Ustaz sudah mengalami. Kenapa Allah buat saya mengalami? Supaya lebih yakin saat menyampaikan. Kenapa Allah buat hidup saya hancur, kaca jatuh ke batu? Supaya waktu menyampaikan itu lebih yakin. Karena orang kalau hidupnya enak-enak, nyaman-nyaman aja, dia sendiri pun tak yakin, entah tidak. Kalau saya yakin, saya tentang pembalasan Allah tuh yakin, saya yakin-yakinnya, karena saya mengalami langsung, bukan dengar cerita orang. Tapi antum jangan antum minta itu, jangan antum minta sama Allah, ya Allah biar aku yakin, kasih, jangan, tak sanggup antum.